Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Evita Puspitasari. Saat ini saya merupakan Wakil Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama Antar Lembaga di Ikatan Akuntan Indonesia, Wilayah Jabar, dan saat ini juga saya diamanahi menjadi Ketua Program Studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung. Nah, rencananya insya Allah nanti YAI Jabar akan mengadakan workshop mengenai PSAK 118 yang merupakan PSAK baru yang terkait dengan penyajian pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, apa sih yang menjadi pembeda antara PSAK 118 dengan PSAK 201 yang sebelumnya pernah mengatur terkait dengan penyajian laporan keuangan? Nah, yang menjadi perbedaan utama adalah tentu ada di laporan laba rugi. Mengapa? Karena di laporan laba rugi saat ini nanti menurut PSAK 118 nanti entitas akan harus mengelompokkan berbagai aktivitasnya menjadi 5 kelompok utama. Apa saja? Yaitu operasi, investasi, pendanaan, pajak, penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Sesuatu yang sebelumnya sama sekali belum pernah diatur di dalam penyajian laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 201. Dan yang menjadi pembeda tambahannya adalah adanya keharusan untuk entitas melakukan pengungkapan atas yang menjadi KPI atau yang kita sebut dengan istilah ukuran kinerja tetapan manajemen yang harus direkonsiliasikan dengan angka yang disajikan dalam laporan keuangan entitas tersebut. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapa saja nih yang akan berkepentingan dengan penerapan PSAK terkait dengan 118 ini. Nah, ini ditunjukkan untuk semua entitas yang akan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK umum. Artinya, nanti entitas yang selama ini menggunakan basis SAK umum dan sudah biasa menggunakan 201 sebagai penyajian laporan keuangannya, maka nanti per 1 Januari 2027 sudah wajib melakukan penerapan PSAK 118 ini secara retrospektif. Nah, kemudian nanti apa saja yang akan ditawarkan oleh YAI Jabar terkait dengan workshop yang akan diselenggarakan nanti. Nanti di sini workshopnya akan dilakukan secara komprehensif. Kenapa? Karena nanti kita akan membedah secara standar one by one untuk semua satu paket laporan keuangan lengkap yang harus diterbitkan oleh perusahaan, dan kemudian kita juga akan membahas bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan PSAK tersebut, termasuk transisi retrospektif yang akan harus diterapkan mau tidak mau berarti per 1 Januari 2026, karena nanti dalam laporan keuangan per 31 Desember 2027 ke depan berarti laporan keuangan yang menjadi pembandingnya juga harus sudah berdasarkan PSAK 118 ini. Nah, apa dampaknya jika entitas tidak melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 118 yang nanti akan segera harus diimplementasikan? Maka dampaknya akan sangat serius. Kenapa? Karena laporan keuangan tidak akan mencapai penyajian yang kita sebut sebagai fair presentation atau yang kita sebut dengan penyajian wajar. Hal ini juga akan menyebabkan informasi material menjadi kabur dan berpotensi akan mempengaruhi pemberian opini yang nanti akan diberikan oleh para auditor yang melakukan proses audit laporan keuangan perusahaan. Nah, apa saja nanti akan diperoleh oleh para peserta pada saat mengikuti workshop ini? Tentu peserta akan mendapatkan materi yang sifatnya sangat terupdate, dan karena berbentuk workshop, maka para peserta dipersilakan untuk membawa berbagai kasus yang ada di dalam perusahaannya masing-masing untuk kemudian nanti akan kita pecahkan bersama-sama, terutama nanti yang akan sangat terpengaruh adalah penerapan pengembangan yang kita sebut sebagai chart of account. Penasaran dengan acara ini? Maka silakan diikuti terus media sosial dari YAI Wilayah Jawa Barat. Sampai bertemu di acaranya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.